Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, kita diajak untuk lebih mengutamakan perintah Allah ketimbang perintah manusia akan adat istiadat manusia. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada aturan adat istiadat yang mengatur perilaku kita. Dalam Injil Markus ini, dilukiskan orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang memegang teguh adat istiadat Yahudi sebagai tradisi. Bahkan hampir saja menempatkan tradisi atau adat istiadat tersebut setara dengan hukum Taurat. Adat istiadat ini sebenarnya tidak ada dalam kitab Taurat, tetapi merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kebanyakan tradisi terkadang kelihatan mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, seperti yang disebutkan dalam bacaan kali ini, yakni seperti membasuh tangan sebelum makan, membersihkan diri sepulang dari pasar, mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga lainnya. Bila kita lihat dari segi ajarannya, tradisi menunjukkan kebenaran dalam hal yang baik, seperti makan dengan membasuh tangan terlebih dahulu. Sebab jika kita tidak membasuh tangan terlebih dahulu, maka mungkin ada kuman yang akan melekat pada makanan yang akan kita makan melalui tangan yang kotor. Namun yang menjadi persoalan sekarang ialah kita sering menempatkan tradisi menjadi lebih utama dari perintah Tuhan. Sama halnya dalam situasi bacaan hari ini. Dalam situasi ini, Yesus dengan tegas mengkritik kesalahan perilaku mereka, orang-orang Farisi, bahwa secara lahiriah mereka terlihat seakan-akan adalah seorang yang suci, yang taat kepada Tuhan, namun pada kenyataannya mereka lebih berpegang kepada adat istiadat manusia ketimbang mematuhi perintah Tuhan. Jika kita memahami bacaan Injil Markus hari ini, terlihat kemarahan Yesus atas sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mencobai dan menyalahkan Yesus bersama murid-muridnya, karena mereka tidak tunduk kepada adat istiadat manusia. Tetapi Yesus justru mengecam mereka yang lebih mengutamakan adat istiadat manusia dan mengesampingkan perintah Allah. Yesus membenci sikap orang-orang Farisi yang bersikap munafik, karena mereka mau bersusah payah
untuk melaksanakan ajaran adat istiadat nenek moyang mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus juga dengan tegas mengatakan agar kita membersihkan hati tidak hanya pada kebersihan hal lahiriah, namun melupakan hal yang utama dan terpenting, yakni membersihkan hati. Tuhan mengajak kita untuk menata hati, karena dari hati yang bersih lahirlah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, sabda dari Injil Markus hari ini menegaskan dan memperingatkan kita tentang bahaya terperangkap dalam tradisi tanpa makna. Ini bukan hanya kisah tentang orang-orang pada zaman Yesus, tetapi juga sebuah panggilan bagi kita, terutama generasi muda Katolik saat ini, untuk merenungkan bagaimana kita menjalani iman kita. Kita seringkali terlibat dalam kegiatan keagamaan, ikut dalam misa, mengikuti acara paroki, dan menjalankan tradisi agama kita. Semua itu penting dan baik. Tetapi Injil hari ini mengajak kita untuk memeriksa hati kita. Apakah tradisi itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan? Ataukah kita terjebak dalam rutinitas tanpa arti yang terasa sekedar kewajiban tanpa makna yang mendalam? Saudara-saudara terkasih atau teman-teman OMK, dalam perjalanan iman kita di era zaman yang sekarang yang sudah semakin modern, seringkali kita mendapati diri kita terperangkap dalam norma-norma sosial yang cenderung mengaburkan esensi hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang paling bahaya adalah di mana saat kita melakukan atau menjalankan tuntutan tradisi, kita tidak memiliki atau menemukan niat yang tulus, namun hanya sebatas pada mencari perhatian. Kita ingin tampil baik di mata manusia, tetapi tidak sejalan dengan kehendak dan ajaran Tuhan. Injil hari ini mengajarkan bahwa Tuhan lebih peduli dengan hati, lebih peduli dengan hati kita daripada dengan tradisi tanpa kehidupan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Beberapa dari kita mungkin merasa terbebani dengan aturan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat yang terkadang terasa kaku. Tapi kita harus tetap mengingat, sahabat-sahabat OMK, Yesus tidak menentang tradisi, tetapi Dia menegur ketika kita menempatkan tradisi menjadi lebih utama dari perintah Tuhan dan mengabaikan esensi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi hati yang bersih dan melepaskan. Tradisi dalam agama kita harus menjadi yang tulus, hubungan pribadi yang erat. Ini bukan hanya tentang melakukan kewajiban agama kita, tetapi juga tentang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran kita. Saudara-saudara, mari kita memeriksa hati kita sendiri. Apakah tradisi agama hanya menjadi rutinitas tanpa makna? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam doa? Yesus mengajak kita untuk memandang lebih dalam, melampaui tradisi dan membawa hati kita kepada. Saudara-saudari terkasih, kisah Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita, memberikan atau mengajarkan kita sebuah pelajaran yang mendalam. Terkadang kita mungkin terjebak dalam norma-norma dan aturan-aturan yang kita anggap penting, tanpa menyadari bahwa Tuhan lebih memperhatikan kebersihan hati kita. Lantas, sejauh mana kita sebenarnya memahami pentingnya hati yang bersih dalam hidup kita sehari-hari, dan bagaimana kita dapat menata hati kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui Injil Markus hari ini, Tuhan tidak bermaksud meniadakan adat istiadat dan tradisi nenek moyang. Namun, janganlah menempatkan tradisi manusia setara dengan ajaran dan perintah Tuhan.
Janganlah kita mengesampingkan perintah Tuhan demi adat istiadat. Tuhan juga tidak menghendaki seorang yang kelihatan melakukan perintah Tuhan, namun dalam kenyataan aturan dan kehendak manusia yang lebih diutamakan. Tetaplah ingat bahwa tradisi itu hanya sebagai identitas, namun kehendak dan perintah Allah tetap menjadi hal yang utama. Melalui Injil ini juga ditegaskan akan pentingnya membersihkan hati dan menata hati kita agar sejalan dengan kehendak Tuhan dan menjadi fokus utama kita. Yesus menegaskan bahwa Tuhan mengutamakan hati yang bersih daripada tradisi tanpa makna. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk lebih mendalami iman, menjauhkan diri dari perilaku munafik, dan memprioritaskan hubungan pribadi yang tulus dengan Tuhan. Semoga kita mampu membersihkan hati kita.